Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rizky Nika Siskandari akan membahas terkait sesi 9 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Apa saja sih permasalahan pendidikan di negara maju dan di Indonesia berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Joy dan Jang pada tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama dan tidak hanya terdapat dalam artikel, masalah utama yang sering terjadi yaitu terkait dengan ketimpangan akses pendidikan yang diakibatkan karena perbedaan sosial dan ekonomi. Lalu, apa saja sih persamaannya kalau tadi kita sudah bicara mengenai masalah persamaannya itu adalah terhadap kesenjangan kualitas belajar antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Lalu ada lagi persamaan yang pernah disampaikan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development bahwa sebenarnya ketimpangan yang terjadi di negara maju dan Indonesia itu terutama pada pendidikan tinggi di Indonesia terkait dengan fasilitas dan literasi digital. Lalu bagaimana upaya di SMP Nasional Plus Tugas Global Depok terkait menghadapi permasalahan pendidikan seperti di negara maju dan Indonesia ini, salah satunya adalah melalui pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif yang berbasis teknologi. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan dalam artikel, bagaimana negara-negara yang tergabung dalam OECD tersebut dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan pendidikan. Ada 5 pendekatan utama yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu perbaikan kesetaraan di sekolah dasar. Dan ini harus disepakati bahwa standar pendidikan bagi anak-anak di usia sekolah dasar itu harus disamaratakan. Lalu yang kedua terkait dengan reformasi dukungan pendidikan tinggi. Yang ketiga, pengakuan keberagaman migran. Yang keempat, legislasi kesetaraan pendidikan. Dan yang kelima, perlindungan perempuan di pasar kerja dan pendidikan. Ini berbagai macam cara yang diambil oleh negara-negara OECD dalam mengatasi masalah pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan educational excellence dan equity. Lalu bagaimana keterkaitan permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut dengan modul MPDR 5302? Pada modul MPDR 5302 membahas terkait sistem pendidikan di negara maju. Finlandia dan Jepang dijadikan contoh sebagai negara yang menekankan pemerataan belajar dan kualitas guru. Dalam artikel Choi dan Jang di tahun 2021 ditekankan tentang prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Jika dikaitkan kedua hal tersebut di atas merujuk kepada pendidikan yang adil dan beradil. Kalau bicara tentang Finlandia dan Jepang yang sudah menjadi negara contoh untuk pendidikan dunia, kita harus kembali lagi mengetahui apa sih latar belakang kenapa kedua negara tersebut menjadi contoh atau cermin pendidikan di dunia. Kalau bisa jujur, budaya di Jepang dan budaya di Finlandia itu menjadi dasar pelaksanaan pendidikan di negara tersebut. Lalu bagaimana sistem pendidikan di Jepang jika dikaitkan dengan kurikulum dan visa? Nah, kurikulum nasional Jepang itu selalu dilakukan yang namanya course of study atau revisi berkala oleh MEX. Lalu pendidikan di Jepang itu fokus pada Ikiru Chikara atau Zest for Life, akademik, moral, dan jasmani. Kalau kita membaca literasi-literasi yang menunjukkan tentang pendidikan Jepang bahwa anak yang berada di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak diajarkan terkait dengan materi akademik, tetapi difokuskan kepada pembentukan karakter.
Lalu yang keempat, respon inovatif terhadap hasil PISA 2006. Lalu period for integrated studies memperkuat otonomi sekolah. Dan hasilnya apa dengan sistem pendidikan seperti ini? Jepang kembali meraih skor tertinggi PISA di tahun 2012 dan 2018. Terima kasih. Demikianlah diskusi atau jawaban terkait dengan diskusi sesi sebelumnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.